Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tian Oktaviani dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 2 dengan NIM 21081020016. Di sini saya akan membacakan kitab Ta'limut Ta'lim sebagai ujian lisan pada kitab kuning. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil istifadati. Faslun adapun ini pasal fil istifadati dalam mencari faidah ilmu. Pasal ini menjelaskan tentang faidahnya ilmu. Wayam bagi dan seharusnya ayakuna harus ada tolibul ilmi pencari ilmu mustafidan ialah mengambil faidah fi kulli waqtin dalam setiap waktu hatta yasulah hingga memperoleh lahu bagi talabul ilmi al-fadlu itu keutamaan. Seorang pelajar harus menggunakan semua waktunya untuk belajar hingga memperoleh keutamaan ilmu. Wa tariqul istifadati adapun cara mencari faidah ayyakuna ialah harus ada ma'ahu bersama talibul ilmi fi kulli waqtin dalam setiap waktu mihbaratun itu pena hatta yaktuba hingga menulis siapa talabul ilmi ma pada sesuatu yasma'u yang mendengar minal fawaidi dari faidah-faidah al-ilmiyati yang bersifat ilmu. Caranya adalah dengan selalu menyediakan pena untuk mencatat segala hal-hal ilmiah yang didapatnya. Qila dikatakan, man adapun orang, hafidho yang menghafal, farro maka akan lepas, waman dan adapun orang, kataba yang menulis, syai'an pada sesuatu, koro maka ia akan tetap. Sebuah pepatah mengatakan sesuatu yang dihafal akan lenyap dan sesuatu yang ditulis itu akan tetap. Wakila dan dikatakan al-ilmu adapun ilmu ma sesuatu yu'khadu yang diambil min afwahir rijali dari lisan-lisan seorang laki-laki li'annahum karena sesungguhnya yahfadzuna yang menghafal ahsanama pada paling baiknya sesuatu yasma'una yang mendengar mereka wa yaquluna dan mereka berkata ahsanama pada paling baiknya sesuatu yahfadzuna yang menghafal siapa mereka. Dikatakan pula yang disebut ilmu adalah segala apa yang didapat dari ucapan ahli ilmu karena mereka telah menghafal hal-hal yang baik dari hasil pendengarannya dan mengucapkan yang baik dari hafalannya. Wasami'tu dan mendengar saya asyaikhu pada syekh al-ustadz yang menjadi ustadz Zainal Islami rupanya Zainul Islam al-ma'ruf yang dikenal bil Adi bil Mukhtar dengan Adi bil Mukhtar. Yaqulu berkata siapa al-adib, qala berkata Hilal ibnu Yusar siapa Hilal putra Yasar, ra'aitu melihat saya an-nabiyyu pada Nabi SAW yaqulu bersabda Nabi li ashabi untuk sahabat-sahabatnya syai'an pada sesuatu minal ilmi dari ilmu wal hikmati dan hikmah. Fakultu lalu berkata ya Rasulullah wahai Rasulullah a'id ulangilah li untukku ma sesuatu kulta yang berkata siapa engkau lahum pada mereka faqala kemudian bersabda siapa Rasul li untukku hal ma'aka apa bersamamu mihbaratun adapun pena fakultu lalu menjawab siapa saya ma ma'i tidak ada bersamaku mihbaratun adapun pena faqala lalu bersabda an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya Hilal wahai Hilal la tufarik janganlah berpisah siapa kamu al-mihbarota pada tempat pena li anal hibro karena sesungguhnya kebaikan fiha ialah di dalam wa fi ahliha dan pemilik mihbaroh ila yaumil kiamati hingga akhir kiamat. Saya mendengar ucapan Syekh Ustaz Zainul Islam yang terkenal dengan gelar Adibul Mukhtar Hilal bin Yasar berkata, kulihat Nabi SAW mengemukakan sepatah ilmu dan hikmah kepada para sahabat beliau. Lalu berkata, ya Rasulullah ulangilah untukku apa yang telah Tuhan sampaikan kepada mereka. Beliau bertanya kepadaku, apakah kamu tidak membawa pena? Jawab tidak. Beliau pun bersabda, wahai Hilal, janganlah kamu berpisah dari pena, karena kebaikan ada di dalamnya dan pada orang yang membawanya sampai hari kiamat. Wawaswa dan berwasiatlah Aswadul Syahid siapa Aswadul Syahid Hisamuddin rupanya Hisamuddin ibnahu pada anaknya Syamsuddin rupanya Syamsuddin an yahfadha supaya menghafalkan kula yaumin setiap hari yasir pada sedikit minal ilmi dari ilmu wal hikmati dan hikmah fa innahu maka sesungguhnya yahfadzul
haj yasirun ialah sedikit, wa an qaribin dan dalam waktu yang dekat yakunu akan ada, pada yasir kasiron ialah banyak. As-Sadus Syahid Syahamuddin berwasiat kepada Syamsuddin putra beliau agar setiap hari menghafal sesuatu yang mudah dari ilmu dan hikmah. Hal itu mudah dilakukan dan dalam waktu singkat menjadi semakin banyak. Washtara dan membeli Isam bin Yusuf siapa Isam putra Yusuf qalaman pada pena bidinari dengan 1 dinar liak tuba agar menulis siapa Isam ma pada sesuatu sami'a yang mendengar filhal dalam seketika fal umru maka dapun umur qasirun ialah pendek wal ilmu sedangkan ilmu katsirun ialah banyak. Isham bin Yusuf membeli pena seharga 1 dinar guna mencatat apa yang ia dengar seketika itu. Umur cukup pendek, sedang pengetahuan cukup banyak. Fayam bagi maka seharusnya Allah yudayyi'a apa tidak menyanyiakan al-awqata pada waktu-waktu wasa'ati dan beberapa jam wayagtanim dan memanfaatkan al-layali pada waktu malam wal khalwati dan waktu-waktu kosong. Seorang pelajar harus memanfaatkan seluruh waktunya dan tidak menyanyiakannya lebih-lebih di malam hari dan di kala sepi. An Yahya bin Ma'adzir Razi annahu sesungguhnya qala berkata al-lailu adapun malam tawilun ialah panjang fala tuqasirhu maka jangan membuat pendek bimana mika dengan tidurmu wan naharu dan adapun siang mudhiun ialah terang benderang fala tuqaddirhu maka jangan membuat keruh biasa mika dengan dosa-dosamu. Dari Yahya bin Mu'adz Ar-Razi disebutkan, malam itu panjang, jangan kamu persingkat dengan tidurmu, dan siang itu penuh dengan cahaya, maka jangan kau kotori dengan perbuatan dosamu. Wayam bagi dan seharusnya ayyagtanima memanfaatkan asyuyukh pada seorang guru wayasafi dan mengambil faidah minhum dari mereka. Walaisa dan tidak ada kuluma dari sesuatu fata yang terlewat yudraku ialah bisa diperoleh kama sebagaimana keterangan qala berkata Ustadzuna siapa guru kami Syekhul Islam fi masyikhatihi di masa tuanya. Kam berapa banyak min syaihin dari guru kabirin yang sepuh fil ilmi dalam ilmu wal fadli dan keutamaannya. Hendaknya pelajar mengambil pelajaran dari orang yang lebih tua dan mengambil faidah dari mereka. Tidak setiap yang telah berlalu bisa didapatkan kembali, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ustadz Syekhul Islam. Banyaklah orang-orang tua yang agung ilmu dan keutamaannya. Adraktuhu mendapati saya pada Syekh wa mastakbartuhu dan tidak mengambil ilmu siapa saya wa aqulu dan berkata siapa saya an hadzal fauti atas ketertinggalannya ini munsyian padahal mengarang hadzal baita pada bait ini syi'ron pada sebuah syair. Saya ketemu tapi tidak mengambil pelajaran darinya, maka atas kejadian tersebut ku berkata dalam bentuk syair di bawah ini. Lafan ala fauti salaqi lafan ma kuluma fata wa yafna yulfa. Alangkah menyesal diriku atas hilangnya kesempatan bertemu, alangkah menyesal diriku tidak ada setiap sesuatu yang terlewat dan sirna dan bisa didapati. Betapa aku sangat menyesal dan tidak mendapat apa-apa, apa yang telah berlalu tidak mungkin terulang kembali. Qala berkata Aliun siapa Ali radhiyah semoga meridhai siapa Allah anhu pada Ali idza kunta apabila ada siapa kamu fi amrin dalam suatu perkara fakun maka adalah siapa kamu fi dalam amar wakafa dan cukup bil i'radi dari berpaling an ilmillahi dari ilmu Allah hizyan kehinaan wa khasaran dan kerugian wasta'id dan mohon perlindungan kamu billahi kepada Allah minhu dari i'rid lailan di malam wa naharan dan siang hari. Sayyidina Ali berkata, jikalau kamu menghadapi suatu masalah, maka hadapilah masalah itu. Berpaling dari ilmu Allah akan membuat hina dan menyesal. Mohonlah perlindungan pada Allah di waktu siang dan malam. Wala budda dan tidak boleh tidak litolibil ilmi bagi penuntut ilmu min tahammulil masyaqqati dari menanggung kesulitan wal mazalati dan kehinaan fi talabil ilmi dalam mencari ilmu wat tamalluku adapun saling mengasihi mazmumun ialah dicela illa fi talabil ilmi kecuali dalam mencari ilmu. Suatu keharusan bagi pelajar untuk menanggung derita hidup selama menuntut ilmu. Cinta kasih itu terlarang kecuali dalam rangka menuntut ilmu.
Fa'innahu, karena sesungguhnya perbuatan, la budda, tidak boleh tidak lahu bagi talabil ilmi, minat tamaluki, dari mengasihi, lil ustadzi, pada ustad, wasyariki, dan teman, wa ghairihim, dan lainnya, lil istifadati, untuk mengambil faidah, minhum, dari mereka. Karena seorang murid itu harus bercumbu rayu dengan guru, temannya, dan juga orang-orang yang lain yang mengambil pelajaran dari mereka. Kila, dikatakan, al ilmu, adapun ilmu, izun, itu kemuliaan, la dhulu, tidak ada kehinaan, fihi, di dalam ilmu, la yudroku, tidak didapat apa ilmu, illa bidzuli, kecuali dengan rendah hati, la izza, tidak ada kemuliaan, fihi, dalam talabul ilmi. Dikatakan ilmu tidak mulia dan tidak menyimpan kemuliaan, maka tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan perjuangan. Tanpa mendapat kemuliaan, ilmu didapat dengan penuh derita. Waqala, dan berkata, al-qailu, siapa orang yang berkata, ara, melihat siapa saya, laka, padamu, nafsan, pada diri, tashtahi, menginginkan siapa kamu, antu'izzaha, pada memuliakan siapa kamu, falasta, maka tidak ada, tanalu, yang memperoleh, al-izza, pada kemuliaan, hatta tudhilluha, hingga merendahkan siapa kamu pada nafsun. Seorang ulama berkata, aku lihat dirimu ingin menjadi mulia, kamu tidak akan meraihnya kecuali kamu hinakan hawa nafsumu.